Sianosis itu sebenarnya ada banyak sekali jenis. Ini saya ambil karena yang saya sesuai lagi obat sini. Yang pertama adalah bayi lahir dengan sianosis bisa karena tidak adekuat aliran, tidak adekuat. Misalnya pada kasus dengan atresia, tikus B, atresia, onma, gitu ya. Dan yang kedua, biru itu juga bisa disebabkan karena adanya sirkulasi yang paralel. Paralel antara sirkulasi pulmoner dengan sirkulasi sistemik. Dia nggak jalan bareng-bareng. Ada pasien. Terakhir adalah mixing. Mixing itu dia bercampur di dalam sebelum dikeluar. Jadi dia nggak terlalu apa ya. Kalau yang moderate ini beda dengan yang severe. Kalau yang severe itu dari jauh tuh kita sudah bisa lihat itu biru. Ya, sudah kita bisa tahu anak itu bibirnya kelihatan biru, kukunya kelihatan biru. Ini sudah sangat jelas ya. Sekarang, tadi masih ke, nah ini. Kira-kira kalau kalian lihat ini nih bentuknya mirip apa ya? Ini mirip sepatu boat. Jadi boat shape appearance. Jadi seperti ada sepatunya dalam gambaran foto. Nah, ya betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis? Untuk gold standarnya ya ego. Ego ada gold standar, tapi sebagai seorang mahasiswa kan kita harus mempelajari pemeriksaan fisis. Anamnesis bisa jadi dia biru, kata. Kenapa Bu dibawa ke rumah sakit? Karena biru. Dan kalian membuat suatu riwayat perjalanan. Kan kita bisa tahu bahwa kalau si gambaran klinisnya tadi. Nah, sekarang kalau klinisnya biru, pemeriksaan penunjang apa yang perlu kita lakukan? Yang menjadi kompetensi kalian adalah EKG. Kalian bisa melakukan EKG. EKG-nya akan tampak aksis jantungnya itu ke kanan. Lalu kita akan temukan adanya hipertrofi ventrikal kanan. Jadi mulailah dari klinis dulu, kemudian baru lakukan pemeriksaan penunjang. Beberapa kelainan lain yang juga mirip dengan tetralogi Fallot adalah atresia pulmonal. Ya, jadi kartu pulmonal itu mengalami atretik buntu. Berarti kan darah nggak bisa masuk dari ventrikal kanan, nggak bisa masuk ke sirkulasi pulmonal karena kartu pulmonal itu atretik. Biru pasti anak. Ya. Double outlet right ventricle. Ini artinya dua pembuluh darahnya, yaitu aorta dan arteri pulmonal itu semuanya, dua-duanya keluar dari sebelah kanan. Double outlet. Lalu yang ketiga, bisa ada transposisi grade arteri. Apa itu transposisi grade arteri? Transposisi itu artinya posisinya itu berubah. Ya, berubah ya, jadi terbalik-balik posisinya. Nah, sekarang bagaimana manajemennya nih? Kalau udah ketemu pasien tetralogi Fallot ini mau diapakan ya? Satu-satunya obatnya adalah operasi. Jadi jangan kalian
Nanti ada pasien dengan tetra paru, terus kalian mengatakan, Bu, ini nggak apa-apa, Bu. Nanti saja jangan. Ya. Nah, penanganan yang betul-betul adalah total koreksi. Tapi toh kondisi untuk menjalani total koreksi kan tidak sama setiap anak. Ada yang tidak demam, tapi ada demam ya. Nah, yang seperti itu biasanya kita harus obatin dengan kalau apa kalau dia dengan demam sebenarnya tentu ada infeksi, buktikan ada infeksi bisa berikan obat-obat. Setelah reda, maka barulah kita masuk ke terapi berikutnya yaitu dengan melakukan total koreksi. Nah, ini adalah bagannya. Oke, yang berikutnya adalah transposisi great artery. Tadi kan saya mengatakan transposisi itu artinya posisinya itu bertukar. Great artery, kalau great artery itu di dalam tubuh kita ada dua, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Nah, TGA sebenarnya insidennya jarang ya, 5% dari semua penyakit jantung bawaan. Namun, walaupun jarang kita harus mengenalinya. Kenapa? Karena TGA adalah suatu kondisi emergensi. Ya, ini adalah bagannya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini kita lihat adalah hemodinamik yang normal. Jadi tidak ada defeknya. Kita lihat di sini ya, darah di atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, lalu ke sirkulasi pulmoner. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, kalau tadi kiri nah yang ini, ya, kita lihat ini sebenarnya kasusnya sama, yaitu ada perdarahan dari atrium, ada perdarahan, yaitu posisi daripada aorta dan arteri pulmonalis yang terbalik. Tapi bayi anak tersebut lebih bertahan. Kenapa? Karena ini, ada celah-celah, ya, ada defek di atrium, ada defek di ventrikel, ada apa? eh, aorta di ventrikel. Jadi kalau kita lihat ini, maka jika tidak ada ASD, PDA, BSD, maka bayi ini sudah bisa dipastikan dia akan meninggal. Tapi karena ada defek pada atrium, namanya ASD, defek pada ventrikel, namanya PDA, dan defek eh, yang satu lagi defek pada aorta dan arteri pulmonalis. Jadi di sini ada PDA. Nah, jika anak tersebut dia TGA, tapi dia punya ASD, dia punya VSD, dia punya PDA, maka anak tersebut menjadi lebih survive, ya, lebih bertahan. Walaupun klinisnya bisa jadi dia di ya. Jadi ini bagan yang untuk mempermudah lagi mempelajari hemodinamik dari bayi-bayi atau anak yang lahir dengan PGA. Nah, sekarang bagaimana nih kita nih kan nanti kan kalian sebagai dokter umum bagaimana bisa mengenali paling tidak kalian menjadi suspek ini ada TGA-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama pasti adalah biru. Ya, dia biru. Kemudian umumnya TGA lebih banyak pada anak laki-laki, bayi laki-laki. Lahirnya bisa normal atau kebanyakan dia lahirnya besar, besar bayi. Ya, lalu mulailah birunya itu muncul. Hari pertama mungkin baru lahir belum kelihatan. Besoknya mulai kelihatan biru. Besoknya lagi dia nangis lebih kelihatan biru. Pada waktu kalian melakukan auskultasi, bisa jadi bunyi jantungnya itu masih belum mendengar ada mermer. Ya, bunyi jantungnya itu sebetulnya bunyi jantung duanya itu terdengar single, keras. Tapi karena tidak terbiasa mendengar bunyi jantung ini, maka menjadi tidak ketahuan.
bunyi jantung dua mengerasnya jadi tidak terdeteksi. Mermer juga tidak ada. Ya, ada yang dengan mermer, ada juga yang tidak dengan mermer. Oleh karena itu, jika ada bayi biru tidak ada mermer, maka itu tidak menyingkirkan bahwa tidak ada penyakit jantung bawaan yang ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Nah, ini yang tadi secara klinis kita bisa mencurigai suatu TGA, biasanya bayinya besar. Ini tadi tidak ada mermer. Nah, ronsen ternyata cukup membantu kita. Ya, karena dari ronsennya kalau kita lihat ini ronsennya ini bentuknya seperti telur. Ya, kalau kita letakkan telur, nah kayak gitu, dia seperti telur. Namanya eggs on its side. Jadi telur itu seperti direbahkan ya, seperti kita bisa lihat. Nah, ini sangat membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Ada bayi lahir, baru lahir, bayinya besar, bayinya biru, ya. Kemudian karena dia biru, pastikan kita ronsen. Di ronsen kelihatan gambaran ronsennya seperti ini. Oh, ternyata ada gambaran seperti telur. Maka ini sangat mungkin suatu TGA. Tentu saja untuk memastikannya adalah dengan cara melakukan ekokardiogram. Dan itu sih sebenarnya bukan kompetensi kalian, tapi kalian perlu tahu bahwa itu adalah untuk konfirmasi diagnosis. Ya, untuk mengkonfirmasi diagnosisnya kita melakukan itu. Nah, sekarang bagaimana penanganannya? Penanganannya adalah karena tadi itu TGA adalah transposisi grade arteri. Jadi pembuluh darah besarnya itu mengalami transposisi berubah posisi dia. Yang harusnya si aorta keluar dari ventrikel kiri, arteri pulmonaris keluar dari ventrikel kanan. Tapi karena dia ada TGA maka terbalik ya, aorta luarnya dari ventrikel kanan, arteri pulmonaris keluar dari ventrikel kiri. Maka dalam penanganannya adalah pasti operasi. Gak mungkin kita dengan memberikan obat-obat saja. Penanganannya adalah operasi. Operasinya arterial switch, jadi diputar lagi. Ya, diputar lagi. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau ini yang tadi terbalik kan posisinya yang TGA. Lalu dilakukan operasi arterial switch, diposisikan lagi aorta diletakkan di bagian kiri, sedangkan arteri pulmonarisnya diletakkan di bagian kanan. Jadi dia seperti posisi yang normal. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai seorang dokter umum bisa mendeteksi bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan biru? Ini ada suatu cara yang kalian bisa lakukan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pulse oximetry. Jadi dengan melakukan pemeriksaan pulse oximetry, maka kita bisa mendeteksi ini kira-kira ada kecurigaan penyakit jantung bawaan biru apa enggak. Bagaimana kita menginterpretasikan pemeriksaan ini? Ya, yang kita lakukan di dalam tes oximetry atau pemeriksaan pulse oximetry ini. Yang kita lakukan adalah kita mengukur saturasi si bayi ini di tangan sebelah kanan. Kemudian ukur juga saturasinya di kaki. Kakinya boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Nanti kita bandingkan. Ya. Jika saturasi itu di atas 95% atau perbedaan antara saturasi yang di tangan kanan dan kirinya itu tidak lebih dari 3%, maka itu normal. Berarti kalau normal dia tesnya itu negatif. Ya. Atau kita sebut
pulse oximetrinya lolos. Lolos artinya lolos di dalam mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan sianotik. Tapi kalau saturasinya itu di bawah 90, apakah itu di tangan atau di kaki, maka kita menyatakan bahwa tes pulse oximetrinya positif atau fail, gagal. Gagal untuk menyingkirkan penyakit jantung bawaan sianotik. Ya, jadi ini adalah tes pulse oximetry. Tesnya sangat sederhana, ya. Tetapi yang penting diingat bahwa kalian harus menggunakan alat yang tepat. Ini kalau kita lakukan pada bayi yang baru lahir yang usianya 24 sampai 48 jam, maka kita jangan menggunakan alat pulse oximetry yang besar itu, ya. Tapi kita menggunakan yang seperti ada di gambar ini. Jadi kita lilitkan di tangan dan di kakinya seperti ini. Ya, lakukan di dua tempat, jangan di satu tempat. Lakukan di dua tempat karena nanti kita akan melihat berapa saturasinya. Di bawah 90 udah pasti nggak normal. Kalau dia misalnya di atas 90, ya, atau perbedaan antara saturasi yang di ekstremitas superior dengan ekstremitas inferior itu beda lebih dari 3%, maka itu kita sebut sangat mungkin ada. Ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kalau di bawah 90% itu sudah positif itu tesnya. Tapi kalau dia di atas 95% atau bedanya kurang dari 3, maka itu sudah negatif tes. Sekarang ada yang diantaranya kan, yang dia diantara itu 90 sampai kurang dari 95. Berarti dia berada di daerah kuning ini. Apa yang kita lakukan? Ya, kita sebut ini positif belum, kita sebut ini negatif belum, maka kita ulangi lagi saja pemeriksaannya. Tunggu 1 jam kemudian, ya, tes lagi. Hasilnya masih sama, misalnya lakukan sekali lagi, 1 jam lagi. Jadi kita melakukan 2 kali 1 jam. Hasilnya masih juga sama, maka itu sudah kita nyatakan dia positif. Walaupun saturasinya 92. Kan kalau yang positif tadi kan harus di bawah 90. Ini saturasinya 92, tapi sudah kita ulang-ulang 2 kali dengan jarak 1 jam. Ya. Atau perbedaannya itu lebih daripada 3% antara yang di tangan dan yang di kakinya. Maka kita akan menyatakan bahwa dia tesnya adalah positif. Nah, sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Kalau dia positif bagaimana? Kalau dia negatif gimana? Kalau dia itu hasil tesnya itu positif, maka yang kita lakukan sebagai seorang dokter umumnya, kita konsul. Pasti kita akan memberi informasi dulu kan kepada orang tua bahwa anaknya kemungkinan ada kelainan. Kita menyebutnya kemungkinan ya. Lalu kita akan konsultasikan ke dokter jantung anak untuk mengkonfirmasi temuan yang positif ini. Ya, dikonfirmasi lagi. Dikonfirmasi biasanya kalau dokter jantung anak pasti akan melakukan konfirmasi diagnosis itu dengan ekokardiografi. Ya. Nah, kalau hasilnya negatif, langkahnya bagaimana? Ya, kita tidak konsul. Jika hasilnya negatif, itu berarti kita baru menyingkirkan kemungkinan penyakit jantung bawaan kritis. Ya, apakah masih mungkin anak ini menderita penyakit jantung bawaan? Iya, untuk penyakit jantung bawaan yang tidak biru, yang asianotik, ya, itu masih mungkin dan bisa jadi karena belum terdengar mermer karena ini bayinya baru lahir.
bisa jadi mungkin muncul nanti 1 bulan kemudian, 6 sampai 8 minggu baru terdengar mermernya. Bisa. Oleh karena itu, maka jika hasil uh, pulse oximetrinya itu negatif, maka kita akan memberitahu kepada orang tuanya untuk kontrol. Kita katakan bahwa untuk hari ini dengan tes pulse oximetrinya negatif, maka kemungkinan besar penyakit jantung bawaan kritisnya tidak ada. Tapi kontrol bulan depan. Untuk apa? Untuk memeriksa kelainan jantung lain yang bukan penyakit jantung bawaan kritis, yaitu penyakit jantung bawaan asianotik. Yang pada saat lahir bisa jadi belum ada mermer, saturasi juga normal karena dia penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Nah, jadi seperti itu tambahan mengenai topik penyakit jantung bawaan ya, bahwa penting sekali kita mendeteksi adanya kelainan jantung pada bayi tersebut. Saya kira itu saja yang saya akan sampaikan pada topik ini. Saya memberikan kesempatan untuk kalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Baik, dokter. Jadi sebelumnya kan ada dalam manajemen beberapa penyakit bawaan dari lahir itu, dok, ada salah satu penata laksanaan farmakologis ya, dok ya. Nah, di mana tujuannya itu adalah menstimulasi penutupan yang eh, dilakukan oleh tubuh si bayi atau si pasien itu sendiri kan, dok. Nah, pertanyaan saya, dok, kapan eh, terapi farmakologis itu, dok, tidak bisa dilakukan lagi, dok? Misalkan pasiennya itu udah usianya gimana ya, udah nggak termasuk infant lagi, dok. Apakah masih eh, rasional untuk melakukan tata laksana farmakologis atau eh, hanya opsinya hanya bedah dan juga transkateterisasi, dok? Terima kasih, dokter. Ya, baik. Jadi, kita kembali lagi ya, bahwa penyakit jantung bawaan itu adalah kelainan pada struktur jantungnya. Ya, karena struktur jantung yang tidak normal, maka terjadi gangguan hemodinamik. Penanganan yang utamanya tentu adalah memperbaiki struktur yang tidak normal. Ya, karena kita berbicara tentang penyakit jantung bawaan. Ya, penyakit jantung bawaan berarti kita berbicara mengenai struktur jantung. Struktur jantung, anatomi jantung, makanya tadi di awal saya mengingatkan lagi struktur jantung normal kayak ini gitu. Kalau dia tidak normal, misalnya karena ada defek, ya tadi kan ada defek, defek di atrium ASD, defek di ventricle VSD, di dua-duanya bisa, ya di pembuluh darah PDA bisa begitu defek, atau terbalik-balik pembuluh darah. Nah, itu semua struktur. Jadi obatnya ya harus membetulkan struktur sebetulnya. Itu pengobatan utamanya itu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kapan kita memberikan terapi farmakologi? Ya, jika untuk memperbaiki struktur itu belum bisa kita kerjakan, oke kita berikan. Tapi kalau sudah bisa dikerjakan untuk memperbaiki struktur itu, maka kita tidak akan memberikan farmakologi lagi karena tidak akan membuat dia menjadi baik kan kalau hanya dikasih obat. Kalau dia ada VSD, tutuplah VSD-nya. Kalau ada ASD, tutuplah ASD-nya. Nutupnya pakai cara apa? Ya, nanti ada pilihannya. Bisa operasi atau dengan transkateter, tergantung.
kan semua ada syarat-syaratnya. Yang mana yang terpenuhi? Oh, ini memenuhi persyaratan untuk transkateter, oke dikerjakan itu. Oh, ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, syarat-syarat untuk transkateter tidak terpenuhi, berarti pilihnya operasi seperti itu. Lalu di mana letaknya farmakodinamik, farmakologinya? Sebetulnya itu kita berikan jika tindakan intervensinya belum bisa kita kerjakan. Misal, saya kasih contoh, ya, ada pasien dengan double outlet right ventricle, itu artinya dua pembuluh darahnya ada di sebelah kanan, ya. Itu kita akan melakukan operasinya biasanya pada usia sekitar 1 atau 2 tahun, ya. Lalu sekarang ini dia sudah mulai ada dekom, ya. Maka kita akan memberikan dulu farmakologinya,